Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dan pada kesempatan ini saya sudah berada dengan Bapak Ajun Profesor Ismail Suwardi WK PhD, yang kita kenal beliau adalah saintifik komite SEAM yang baru-baru ini melaksanakan kegiatan taraf internasional dengan ICEE 2020 yang dilaksanakan oleh SEAM dengan bekerja sama dengan AMCOP. Itu cukup luar biasa Pak Prof ya, dan ini kesyukuran karena Pak Prof ini selalu menularkan hal-hal yang sifatnya edukasi, yang pengembangan mutu bagi generasi bangsa yang ada di Indonesia ini. Dan perlu kami juga sampaikan bahwa beliau ini adalah orang yang sangat memiliki komitmen dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai bagaimana sih menurut Bapak Profesor terkait dengan pengembangan SDM di desa pada masa COVID-19 ini. Sekarang ini kita sementara, bukan memasuki lagi, tapi sementara berada di tengah-tengah badai. Oleh karena itu kita tinggal menghitung berapa jumlah perguruan tinggi yang ada, dan itu kita punya mata kuliah KKN di situ. Maka kemudian sangat memungkinkan mahasiswa ketika mereka pulang kampung, ya lalu kemudian mereka juga ber-KKN dari rumah atau bahkan pulang kampung dalam rangka proses pembelajaran secara kontekstual. Karena boleh jadi pembelajaran daring ini memiliki keterbatasan karena signal, karena listrik dan sebagainya. Tetapi ketika mahasiswa kita berada di kampung, mereka kemudian menjadi agen-agen pemberdayaan di situ. Apakah melalui program KKN ataukah justru kemudian mereka yang menjadi tenaga pengajar di kampungnya masing-masing, apalagi tidak semua tentu daerah kita yang ada di Sulawesi Selatan ini atau di Indonesia ini terpapar COVID-19 atau corona seperti Selayar umpamanya. Boleh jadi adalah mahasiswa di perguruan tinggi Islam itu pulang mereka menjadi guru mengaji, jadi imam masjid, atau apa yang mereka bisa lakukan dalam konteks itu. Maka kemudian saya optimis bahwa kalau perguruan tinggi dilibatkan dalam penanganan wabah ini, itu kita akan semakin cepat melalui wabah ini, di samping juga tanpa meninggalkan tentu instrumen-instrumen ataupun kelembagaan yang kita miliki. Wah, sangat menarik, Prof. Nah, itu mungkin dari aspek peningkatan sumber daya manusia dan kemudian pelibatan perguruan tinggi beserta mahasiswa yang ada dengan dosennya. Nah, sekarang ini kan kita memahami bahwa di era COVID-19 ini segala multi itu sangat berpengaruh, khususnya dalam aspek ekonomi. Nah, kira-kira menurut Pak Prof, bagaimana dengan kondisi peningkatan ekonomi ini yang terkait dengan infrastruktur sumber daya manusia yang ada di desa? Ya, saya tidak punya kapasitas bicara tentang ekonomi, tetapi ketika terkait dengan infrastruktur, saya ingin menyoroti infrastruktur pendidikan. Ya, jadi ketika kemudian semester yang akan datang, semester depan ini kita bicara tentang pembelajaran daring, maka otomatis apa yang harus dilakukan adalah tentu membenahi 2.0. Kita mulai dari listrik. Ya, bupati, wali kota ataupun pimpinan daerah harus melihat kembali di mana daerah-daerah atau pelosok-pelosok kita belum dialiri listrik. Kita punya tenaga hidro itu, pembangkit listrik tenaga hidro boleh jadi, atau mikrohidro atau apapun istilahnya itu saya kurang familiar, tetapi kampung mertua saya itu di puncak gunung itu tetap teraliri listrik, tetap memiliki listrik karena kemudian bisa diambil dari sungai terdekat. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan pimpinan daerah. Yang kedua, setelah listrik maka memastikan ada signal di situ. Jadi infrastruktur yang ada di desa-desa kita ini, di samping tadi tentu pengembangan sumber daya manusia dalam wilayah kontekstual, pembelajaran kontekstual, tetapi yang harus diperhatikan juga adalah infrastruktur
Bagaimana kita mau bicara 4.0, bicara digitalisasi, jikalau kemudian daerah-daerah kita masih ada yang belum teraliri listrik satu sisi, di sisi yang lain masih ada yang belum punya signal handphone atau bahkan signal telepon ataupun bahkan paket data dan sebagainya. Bahkan jangan sampai semester depan terjadi lagi tragedi di anak bangsa kita, ada anak yang punya kemauan, punya keinginan untuk maju, akhirnya manjat ke bangunan dan kemudian karena itu mau mencari signal dan kemudian meninggal dari situ. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa kita punya kemauan, punya kemampuan, tetapi tidak disupport dengan adanya infrastruktur itu tadi. Baik Pak Prof, sangat menarik yang terkait dengan persoalan listrik dan signal ini ya. Nah kira-kira keterlibatan pemerintah di dalam hal ini khususnya dalam era COVID-19 ini dan kemudian kita kaitkan dengan proses pembelajaran daring, karena pada prinsipnya hampir semua mahasiswa itu yang ada di pelosok itu tidak bisa mengikuti proses pembelajaran daring kalau yang pertama tadi itu adalah listrik yang kemudian sering ngadat-ngadat dan kemudian jaringan seluler ataukah provider ini yang kemudian tidak tersedia secara baik. Kira-kira bagaimana apa upaya yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan itu tadi, Prof? Lagi-lagi bahwa saya selalu mengatakan dalam berbagai forum, bahkan boleh jadi adalah saya selalu mengulangi hal yang sama, adalah kemampuan kolaborasi, kemampuan sinergi harus dilakukan pemerintah daerah. Di antaranya adalah kita punya di kabinet sebelumnya kita punya program dari Telkom, dari Kementerian Telekomunikasi adalah bagaimana ada mobil warna biru itu dari Infocom. Dari Infocom itu tiap kecamatan punya. Ini tentu mereka punya akses internet yang bagus. Oleh karena itu pastikan di tiap kecamatan mobil-mobil itu masih bisa digunakan. Saya khawatir jangan sampai mobil-mobil itu tidak bisa digunakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena tadi mobil ini bisa punya akses internet, punya genset mobil itu sendiri, maka kemudian ini yang harus dilakukan untuk sementara sambil pembenahan tadi. Yang terakhir tentu adalah sangat bagus pemerintah kita mulai membagi sembako, tetapi itu tidak menjawab masalah masyarakat kita. Ya, yang terjadi adalah mestinya masyarakat kita dibagi bibit, mereka menanam cabai, menanam tanaman jangka pendek, menanam kangkung dan sebagainya, sehingga ketahanan pangan juga terjadi. Lalu kemudian pada saat yang sama dana yang seharusnya tadi dibagikan untuk ke sembako, inilah yang digunakan untuk membenahi infrastruktur pendidikan yang ada, termasuk tentu menyiapkan mahasiswa kita, menyiapkan murid-murid kita, menyiapkan siswa-siswi kita untuk mengikuti pembelajaran daring. Terakhir adalah kita bisa melihat contoh baik, praktik baik dari Universitas Kristen Maluku. Karena kendala untuk melakukan pembelajaran daring ini adalah gadget, maka mereka kemudian memberi bantuan. Ya, setiap mahasiswa diberi bantuan untuk membeli gadget. Maka saya kira orang Indonesia itu tidak pernah kehabisan inovasi, tidak pernah kehabisan daya juang, tetapi kemudian ini harus dilakukan secara masif. Kalau hanya 1-2 yang melakukan, saya khawatir ya seiring dengan tetap kita berada di wabah ini, kemampuan masyarakat kita semakin menurun, lalu kemudian tentu transmisi ilmu pengetahuan juga tidak terjadi. Baik, Prof. Nah, sekarang ini lagi-lagi saya mengkaitkan dengan persoalan budgeting ataukah alokasi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini dalam multisektor. Salah satunya misalnya seberapa banyak porsi pendidikan yang mestinya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk kemudian menciptakan satu kurikulum pendidikan yang benar. Karena saat ini kalau tidak salah itu sudah mencapai 1.000 triliun ya penanganan COVID-19 ini yang akan yang telah disepakati oleh pemerintah. Kira-kira menurut Prof, apakah memang porsi untuk pendidikan dalam penanganan COVID-19 ini yang harus jauh porsinya lebih besar ataukah seperti apa, Prof? Iya, satu hal saya tidak terlalu paham atau bahkan tidak mengerti sama sekali pada persoalan alokasi pendanaan itu. Tetapi kemudian apa yang dilakukan pemerintah kita, terutama dalam Kementerian Agama, adalah adanya keputusan Menteri Agama terkait dengan pemotongan UKT mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini satu sisi, tetapi yang harus kita lakukan juga adalah
karena semester yang akan datang ini tetap kita pembelajarannya full online, full daring itu, maka kemudian yang harus digelontorkan juga pemerintah adalah bagaimana memberi insentif-insentif kepada perguruan tinggi sehingga dosen-dosennya dilatih untuk bagaimana bertransformasi yang dari awalnya tatap muka saja kemudian ke online. Ini tentu harus dilatih. Kalau dalam konteks sekolah menengah dan sekolah dasar, maka dana BOS, bantuan operasional sekolah ini harus dimanfaatkan juga bagaimana melatih kemampuan guru-guru itu. Karena persoalannya adalah tentu pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik jikalau kemudian gurunya sendiri tidak berdaya. Ya, saya selalu ingat pesan guru saya, almarhum Profesor Mustafa M. Nuri, bahwa faqidus syai' la yu'ti. Kalau gurunya sendiri tidak punya kemampuan, bagaimana dia bisa memberikan sesuatu kepada murid-muridnya? Luar biasa ini, Prof. Nah, sekarang saya kira hal-hal yang jauh lebih menarik ini itu tentu mesti harus ditransformasikan kepada seluruh komponen bangsa dan tentunya pada aspek-aspek peningkatan sumber daya manusia khususnya di tingkat pedesaan itu mesti harus lebih dioptimalkan. Karena di era COVID-19 ini yang pertama masyarakat desa ini terkendala pada satu sisi, ya sisinya ada beberapa sisi. Sisi pertama itu adalah persoalan edukasi itu, bagaimana mentransformasi pendidikan ini secara daring ini yang kemudian mengalami keterbatasan. Terus kemudian yang kedua adalah aspek sumber daya alam. Masyarakat desa ini cukup luas, ya cukup subur, akan tetapi pengalokasian anggaran yang kemudian lemah sehingga hampir semua masyarakat desa ini selalu mengalami keterbatasan. Tanggapannya Prof bagaimana? Kalau soal alam, saya kira kitalah salah satu bangsa di dunia ini, di muka bumi ini yang bersyukur. Kita punya limpahan sinar matahari mulai dari Januari sampai Desember, itu tidak pernah terputus. Kita punya air juga yang lumayan. Hanya saja selalu terjadi kerusakan lingkungan kita di daerah-daerah, ada saja banjir bandang. Hampir pasti secara saintifik bahwa itu terjadi karena adanya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita berada di tengah-tengah badai atau wabah seperti ini, saatnya kemudian kita melakukan bersama-sama dalam konteks kebangsaan adalah melakukan refleksi diri. Kita hilangkanlah ego-ego sektoral. Siapapun kita, maka tentu termasuk juga saya pribadi adalah kita mulai membuka diri untuk bekerja sama. Para politisi di legislatif membuka diri untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah rakyat. Tentu saudara-saudara kita yang ada di birokrat juga mendengarkan hal yang sama. Kita semua membuka diri melihat apa yang terjadi. Potensi di desa kita, potensi alam kita sungguh saya kira tak terhitung. Tetapi lagi-lagi kita tidak manfaatkan dengan baik. Terakhir saya ingin katakan begini. Singapura saja dia tidak punya air bersih. Bahkan itu harus mengimpor dari Malaysia. Malaysia dan Indonesia. Lalu kemudian bahkan air lautnya yang kemudian disaring sehingga kemudian bisa digunakan. Mereka punya kemampuan dan teknologi itu, sementara kita di Indonesia alhamdulillah air kita tidak pernah punya masalah. Tentu di daerah tertentu ada punya masalah, tetapi secara umum tidak ada masalah. Oleh karena itu sebenarnya adalah apa yang dibutuhkan dari bangsa ini adalah lagi-lagi saya menyebutnya adalah kolaborasi, sinergi, kemampuan kita bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Jangan sampai seperti ini kasus tentunya adalah ketika kita duduk di sekolah menengah dulu ada kelompok belajar, yang namanya kelompok belajar bersama, tetapi satu yang bikin, yang lainnya datang ribut-ribut dan numpang nama. Itu juga yang menjadi kekhawatiran kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tentu lagi-lagi membuka diri bekerja sama, dan tentu pada saatnya masalah yang kita hadapi sebesar apapun termasuk wabah yang ada sementara ini kita bisa jalani. Baik Prof. Sekarang ini kan apalagi namanya tadi sempat menyinggung terkait dengan keterlibatan ataukah partisipasi perguruan tinggi. Nah, saya sangat memahami bahwa Pak Prof ini adalah orang yang selalu warawiri ya ke beberapa negara baik Eropa dan terkhusus di Asia Tenggara ini. Saya tidak mau menyebutkan negara mana ya, karena tentu itu bisa menjadi satu rujukan-rujukan perbandingan dari Pak Prof. Bagaimana kemudian melihat bahwa satu
keterlibatan suatu perguruan tinggi pada beberapa negara itu dibandingkan dengan kita, mungkin itu bisa digambarkan, Prof, seperti apa? Ya, di perguruan tinggi itu adalah tempat berkumpulnya para ahli, orang-orang pintar ada di situ. Namun demikian, tentu kita inginkan para guru besar, para dosen yang pakar tadi ini, mereka terlibat dalam proporsinya. Ya. Ya, tidak harus dosen ini kemudian menjadi gubernur atau bahkan menjadi pejabat wali kota. Ya. Itu terjadi by kasus di beberapa tempat. Tetapi maksud saya adalah biarkan yang menjadi wali kota, menjadi gubernur adalah para politisi ataupun birokrat. Dosen melakukan penguatan-penguatan bagaimana kemudian kepakaran mereka dari pendekatan saintifik itu tadi memberi sumbangsi di situ. Jadi pengambilan keputusan yang ada di pemerintahan itu adalah berbasis pada analisis saintifik. Tetapi tidak harus dosen yang menjadi gubernur atau bahkan dosen yang menjadi pejabat wali kota dan seterusnya. Ya, karena juga adalah tentu muncul dalam tanda kutip ketersinggungan para birokrat yang tadi merintis awal mulai dari kelurahan, camat, lalu kemudian tentu ketika pada aspek tertentu tiba-tiba dipotong atau orang Makassar menyebutnya di lambung kiri. Nah, itu kan juga satu hal. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa kita bisa lihat prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong ini di Korea Selatan sendiri itu disebut dan bahkan mengadopsi Indonesia. Lalu kemudian pada proporsi ini justru kemudian saya ingin kembali bahwa tentu kita berperan dalam porsi kita masing-masing. Tidak harus kemudian siapa yang paling berperan, tetapi mari kita melakukan peran kecil kita masing-masing. Terakhir ingin saya kemukakan bahwa tentu apa yang terjadi di negara lain boleh jadi sama dengan kita atau bahkan tidak, tetapi kemudian kitalah yang harus menemukan kira-kira bagaimana formulasi terbaik, peran-peran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kemasyarakatan. Di Tridharma perguruan tinggi kita menyebutnya pengabdian masyarakat. Artinya bahwa lagi-lagi kolaborasi sinergi perguruan tinggi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten atau masyarakat itulah yang harus dikuatkan sehingga kemudian bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Baik, Prof. Saya kira ini sangat menarik perbincangan kita pada kesempatan ini, dan tentunya ini adalah sesuatu hal yang bisa memberikan satu ruang inspirasi buat ke kita semua, khususnya perguruan tinggi, bagaimana kemudian bisa menciptakan daya sanding ya, Prof, bukan kompetisi. Ya, dalam arti ini bagaimana kolaborasi itu mesti harus ditingkatkan, siapapun itu yang sesuai dengan kepakarannya itu maka mesti berkontribusi. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya, sukses terus, dan semoga SEAM itu selalu melahirkan satu terobosan-terobosan dalam event-event yang berskala internasional. Demikian pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kita semua dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.